Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bagaimana kabarnya Ustaz pada sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Bagi nyala abangku. Saya itulah. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Menyala abangku. Oke, jelasan lagi. Bagaimana kabar saja pada sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Menyala abangku. Tepuk tangan dulu untuk semangat. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini terima kasih banyak ucapkan kepada saya sekalian yang sudah berhadir kesempatan sore hari ini. Selasa kesibukan penghentian bismillah Gusti ya Allah apa cuma anak di sini ada pulang, tapi hari ini kita kada beberapa ada penghentian ulun minta waktunya karena sebenarnya ini juga selain berimbas kesan kita, tapi juga berimbas kesan ulun karena ini salah satu aksi nyata itu yang suami sebarkan juga pada penghentian tentang budaya positif. Lalu sebelumnya kita ada ice breaking terlebih dahulu. Kalau minta semuanya untuk dan tahun ketiga silahkan berdiri. Ya, 1, 2, 3. Masih konsentrasi adalah. Oke, silahkan ikuti gerakannya ya. Boleh. Ini be ulai kau lah. Boleh ikuti suaranya. Burung yang terbang Tat. ke depan ikan berenang, tajuk yang rapi siap berdoa. Takut tangan diputar, lunggul tangan digulung, ular melihat di pagar bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi 40 kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi 60 menara dinding. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi 82 telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10 siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tangan diputar, lunggul tangan digulung, ular melihat di pagar bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi 42 kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi 62 menara dinding. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi 82 telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10 siap berdoa. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Boleh duduk kembali. Bagaimana
Bagaimana perasaannya? Bahagia? Nah, mana bahagianya lawan gaji turun? Ini betul karena ya. Oke, baik, sudah sekalian. Jadi hari ini Ulun akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif dalam masyarakat. Baik, siapa yang tahu dulu dari pemimpin apa itu budaya positif? Ada yang tahu budaya positif? Tangan. Budaya positif. Kalau dari persepsi seorang ada Pak Lata? Bapak, seseorang nggak mau ngertian nggak Pak? Nah, kalau menurut keluar budaya Ya, Pak. Kalau menurut turun pribadi, budaya positif itu adalah suatu pembawaan yang kita kenalkan di masyarakat, tetapi hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa membawa perkembangan ataupun perbaikan untuk semua orang. Kasih luar biasa, betul sekali. Hal-hal yang positif yang membawa kepada kebaikan ya di masyarakat. Ada yang lain lagi? Budaya positif. Negatif, positif. Ada? Yang lain? Budaya positif. Kalau kita telah kata-katanya budaya satu kata, positif satu kata. Kalau budaya itu berarti apa? Sesuatu yang sudah membudaya berarti sudah ada dan apa? Kebiasaan. Nah, betul sekali, sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan dan itu nilainya positif. Positif itu artinya sesuatu yang baik-baik. Nah, jadi sesuatu yang baik sudah terbiasa kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Nah, itu yang kita inginkan di PAUD Islam Terpadu Al-Khair ini. Bagaimana supaya budaya yang namanya positif ini menjadi budaya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ustazah nih, budaya positif apa yang sudah Ustazah terapkan di PAUD ini? Ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk budaya positif yang sedang kita lakukan itu adalah kedisiplinan, Ustaz. Nah, terus yang kedua adalah budi pekerti dan juga sifat dan juga kata-kata yang baik. Ya, oke, kasih aplaus. Masya Allah, luar biasa. Itu yang sudah diterapkan tadi kata beliau. Kedisiplinan, kata-kata yang baik. Ada yang lain lagi? Boleh sambil bicara aja tanpa dijulung mic. Apalagi berpakaian, ya kan? Cara kita berpakaian itu juga budaya positif. Terus apa lagi? Perilaku, apa lagi? Akhlak, ya kan? Itu budaya positif juga. Kemudian apa? Sopan santun, betul. Biasanya sopan santun. Nah, oke, baik saudara sekalian akan menjelaskan apa itu budaya positif. Nah, jadi budaya ini memiliki kata arti bahasa bahari, bahasa Sanskerta katanya. Namanya adalah budaya. Lain budaya adalah budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan culture, ya lah. Dalam culture sudah menjadi kebiasaan. Bahasa Latinnya adalah color, ya, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh kelompok orang. Nah, bujur ya saja tadi bahwa budaya itu adalah sesuatu yang sudah terjadi seringkali berulang kali. Nah, sedangkan budaya positif di sekolah ialah sebuah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, cermat dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif ini bisa kita terapkan tidak hanya di lingkungan kita sebagai guru, tapi juga kepada anak. Nah, bagaimana budaya-budaya ini bisa menjadi suatu tolak ukur gitu. Dan ketika anak-anak itu bertindak, bertindak di kelas. Ini ada isu konsep yang sudah dipelajari, yaitu tentang perubahan paradigma, stimulus respon,
lawan teori kontrol, kemudian keyakinan kelas, hukuman penghargaan, disiplin, dan segitiga seterusnya. Kemudian perubahan paradigma yang menjelaskan itu adalah mungkin bisa sambil dibaca artinya paparan dari William Glaser William Glaser dalam kontrol teorinya untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi budaya positif itu sebagai salah satu cara guru itu untuk mengontrol muridnya agar dia tidak melebihi batasan-batasan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan juga bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah, seperti itu ilmunya. Ini kita bahas satu persatu. Ilusi guru mengontrol murid itu seperti apa? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkinlah kita memaksa anak misalkan membuang sampah misalkan pada tempatnya. Nak, buang sampah pada tempatnya nak. Buang sampah, ini ada sampah. Coba tolong dong dibuang ini. Ada hapunnya, dipaksa, ditarik. Nanti dirambut pula orang yang sini nah. Memaksa murid gitu nah. Ada mungkin itu terjadi. Nah, maka bagaimana caranya agar anak itu memiliki kesadaran sendiri. Nah, ketika buah pian jadi di dalam kelas, ketika buah pian di penitipan, sama seperti itu. Jadi bagaimana menjadi suatu budaya. Ketika ada sampah yang berserakan, jadikan suatu budaya bahwa ketika ada sampah, anak ini harus membawa ke tempat sampah tanpa harus dipaksa. Nah, bila sudah ada kata-kata tanpa harus dipaksa, ini budaya positif sudah memang betul-betul ada dalam diri anak. Nah, kalau masih dalam bentuk paksaan, masih dalam bentuk teguran dan sebagainya, itu masih dalam bentuk kedisiplinan. Kita yang mendisiplinkan anak seperti itu. Yang diinginkan itu adalah budaya positif itu ada sebelum kita melaksanakan pemaksaan dari mereka. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, kemudian selanjutnya ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan juga bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk kontrol juga. Jadi membujuki anak, nak masih nak, gawe nak tugas nak, kau lah pian kayak ini, ada kawa, ada hakun nih anak-anaknya, coba lagi cara yang lain. Nah habis ini, habis pian menggawe ini, ayo ustazah kita membawa pian permainan. Nah habis pian menggawe ini, ayo kita ustazah membawa pian kesini, menjanjikan, membujuk untuk sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku, tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Nah, jadi anak tuh akan menyadari sendiri bahwa pentingnya tugas itu tadi tanpa harus dibujuk. Nah, meskipun awalnya dibujuk dulu, awalnya kita bujuk dulu, tapi kita karena kebiasaan sudah menjadi budaya, oh ini memang kewajibanku ini, kata si anak sendiri itu. Oh memang kewajiban ulun nih, habis ini ulun menggawinya, mesti menggawi. Nah seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membentuk karakter. Nah seperti apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Maaf betukanlah, materinya betukan. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri dan yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku itu karena seringkali cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan-pesan negatif yang diberikannya. Ya.
Jadi kita bagi kritik membuat orang merasa bersalah. Nah, misalkan seperti ini, ketika kita melihat ada anak-anak yang membuang sampah tadi misalkan, nah kita sampaikan kepada anak. Nah kalau dia membuang sampah, maka nanti akibatnya kawan bisa terusur, bisa kawan yang luka, bisa lukanya ke rumah sakit meninggal, kayak aku nggak kayak itu. Nah, misalnya dia membuang sampah sembarangan di sungai akhirnya banjir tsunami gempa bumi kiamat, kayak apa? Nah, dia seperti itu supaya membuat dirinya merasa bersalah dengan perilaku yang dilakukannya, ataupun juga dapat menguatkan karakternya. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ini miskonsepsi ini adalah bahwa orang tua itu merasa dengannya memaksa itu kita sebagai orang tua ini apalagi sebagai seorang guru memaksa anak tuh menjadi merasa sesuatu hal yang biasa gitu. Kita merasa itu adalah hal yang biasa. Hal itu adalah hal yang salah kalau jangka panjang. Mungkin saja di hari itu dia mau si anak itu menuruti kata ustazah, tapi karena dipaksa tadi akhirnya bonding anak atau kedekatan anaknya ustazah itu beda. Ketika ustazah ya nak aku aja nih coba jadi paksa ditarik sidin di lembut misalnya nih melihat sidin ketakutan. Nah akhirnya anak-anak tuh ada ini lagi dalam merespon kita seperti itu. Ini ada stimulus, respon, tanggung jawab, kontrol, pandangan tentang dunia ya. Oke, kita lihat saja. Ini anti disiplin dan tiga motivasi kedua manusia tadi. Disiplin, jadi betul tadi tadi tentang disiplin itu juga salah satu budaya positif kita. Berasal dari bahasa Latin, namanya apa? Disklepina, yang artinya belajar makna asal kata dari berkonotasi dengan disiplin. Pilih dari murid-muridnya. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Jadi disiplin ini artinya disiplin dalam hal-hal kebaikan. Misalkan kayak kita sebagai seorang guru tadi kan punya peraturan nih, ada SOP keterlambatan, ada SOP tentang pakaian. Kita harus disiplin, berusaha untuk disiplin untuk menguatkan karakter kita. Begitu juga pada anak. Maka budaya-budaya positif ini perlu kita bangun kepada anak. Nah, untuk membiasakannya seperti apa? Biasa misalkan jam segini harus bangun, si anak jam segini harus mandi dan sebagainya. Jadi dia bisa memahami. Oke, arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia. Tadi kita mendengar kata disiplin yang terlintas di benak Anda. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Anda? Apa yang terlintas ketika Anda mendengar kata-kata disiplin, menurut Anda kayak apa? Nah, coba suaranya. Coba sudah. Ketika mendengar kata disiplin. Peraturan. Oke, yang lain sama aja. Yang lain ketika mendengar kata disiplin. Tepat waktu. Oke, disiplin. Apa? Disiplin. Sama aja. Ya. Apa? Menaati peraturan. Oke, kita kasih aplaus dulu dong. Berbicara. Jadi disiplin adalah tentang sesuatu perilaku yang bisa menjadikan pendobrak diri kita ya, sebenarnya untuk lebih maju lagi. Semakin seseorang disiplin itu semakin dia maju. Jadi kenapa hari ini kita ada perubahan? Sudah 10 tahun, 20 tahun sudah di sini bagaimana? Sudah ada perubahan. Nah, mungkin disiplin kita itu yang kurang. Jadi segera peraturan-peraturan yang dibuat itu sebenarnya untuk membangun diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Nah, tetapi apabila kita sampai saat ini kadang mau disiplin, maka kita akan semakin mundur. Nah, malah seharusnya semakin kita lama semakin disiplin.
Jadi disiplin inilah yang sangat penting, mengontrol waktu tadi kan, keterlambatan, tepat waktu dan sebagainya itu yang sangat penting. Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, pasti ada hukumannya Allah. Kalau kata disiplin apa? Potong gaji, ya. Kalau guru-guru. Nah, kalau kepada anak ada juga. Misalkan kalau misalkan ada mengaji, maka hukumannya apa? Misalkan disuruh membersihkan kelas, akan dan sebagainya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif, tentang positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir atau walaupun tidak digunakan sama sekali kalau bisa hukuman tadi. Nah, jadi jangan dibentuk hukuman. Yang namanya hukuman itu apa? Pasti menyengsarakan ulah, menyengsarakan. Misalkan kalau kepada anak misalkan seperti berdiri di muka, kayak kita dulu kan jadi murid kan, dihambat dilawan penggaris kayu, ya lo ditaruh lawan apa? Aku tulis, ya itu. Penghapus, kita seperti itu. Nah, sebenarnya itu tidak bagus. Oke, lanjut. Jadi motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini perilaku manusia kebanyakan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pasti sudah ya kalau hendak ada penghargaan, setiap yang kita lakukan itu pasti ada penghargaan. Meskipun penghargaannya dalam bentuk terima kasih. Terima kasih lah bisa jalan, senangnya hati. Mbak dibentui orang menyebut terima kasih, senanglah, senang nih. Ini mbak dibentui ada tomuha syus paling gosam lah, maka seorang sudah berparuh-paruh membentui. Nah, jadi memang sifat perilaku manusia itu memang mengharapkan imbalan. Kalau bahasa guru untuk diri suka dipuji, perut suka diisi. Nah, itu manusia ya Allah suka dipuji dan perut suka diisi. Lanjut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi kedisiplinan itu pasti sudah ada bertanya. Bila ada hukumannya, pasti akan diabaikan. Jadi orang akan bertanya. Bila anak pun begitu juga saja. Ketika dia melakukan suatu pelanggaran, kalau tidak ada hukumannya, pasti akan bertanya seperti itu. Ya Allah. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Baik, lanjut. Yang saja bakal benar. Kita minta waktunya kalau bisa berjam. Ya, ini sudah berapa menit? 23 menit. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu tadi, tujuh dipuji, ketujuh diberi hadiah, ada ulang tahun diberi hadiah, senangnya hati lah. Pas guling-guling depan bajunya, misalnya dari orang tua, senangnya hati. Atau dari suami, misalkan yang bagian dari suami, ya Allah. Biar diberinya apa gorengan, hari ini kan ulang tahun nih, kita aja baksoan aja. Alhamdulillah benar. Mbak Tonton bakso seorang abang bayarin. Membeli ibaratnya sekalinya ya. Oke. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan juga imbalan. Nah, seperti itulah. Memang semua manusia seperti itu. Kemudian juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Mereka meyakini bahwa hal itu adalah sesuatu yang baik, maka akan melaksanakan dengan senang hati. Nah, apabila tidak ada nilai keyakinan itu, maka susahlah udah.
misalkan disuruh membuat tugas ujian program kurikulum, kerjakan RPP. Nah, kemudian otak pian ini merasa itu sesuatu yang menghambat gitu lah. Apanya itu pulang PMM itu pulang apa realita. Nah, ngomongnya seperti itu ya orang. Nah, sesuai dengan nilai yang diyakini. Apabila menurut Tuhan pian itu adalah sesuatu yang baik, maka akan mudah menjalani. Nah, apabila merasa itu ada sesuatu hambatan, maka akan tertutup lagi. Nah, menjalani ibadah puasa itu apa? Ada kemauan 1000 jalan, tidak ada kemauan 1000 alasan. Nah, macam main panci lah buntus, tarmos lah terbalik, iwak lah lamas, macam-macam alasan. Karena dalam dirinya itu menganggap itu bahwa nilai yang tidak cocok dengan dirinya. Baik, ini dia keyakinan kelas, hukuman, dan juga penghargaan. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, keyakinan itu nilai-nilai, kebijakan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlapis dari latar belakang suku, negara maupun agama. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu perlu? Mengapa tidak peraturan kelas? Baik. Mungkin tahu lah keyakinan kelas. Pernah keyakinan kelas? Kalau itu namanya absen kelas. Jadi ada keyakinan kelas. Misalkan apabila datang sepatu ditaruh di rak sepatu, itu keyakinan kelas namanya. Jadi harus semuanya mengikuti itu. Kenapa jadi namanya keyakinan kelas? Apa tidak peraturan kelas? Dan yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya suatu budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjawabkan? Pertama, kalau kita jawab sama-sama, jawab sama-sama, ambil aman ya. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang ada. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak untuk bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Ini contohnya. Ini contohnya berdoa selalu apapun dilakukan, itu keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas itu sesuatu yang disepakati bersama. Nah, kemudian disiplin, sayang dan hormat pada teman dan guru, bertanggung jawab, mandiri, berbicara dengan sopan. Nah, itu keyakinan kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas seperti apa? Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Coba, ada yang paham lah? Jadi yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Apa kira-kira abstrak itu apa? Itu bebas. Hah? Lebih bebas. Boleh, apa lagi? Abstrak. Kalau karya itu abstrak ya Pak? Coret-coret apa abstrak? Lebih apa? Tidak beraturan. Boleh. Apa lagi ya? Ya karena bersifat abstrak, lebih bersifat abstrak. Tidak kaku. Tidak kaku. Apa? Luas. Lebih luas. Boleh juga seperti itu. Oke, semua jawabannya benar. Kita kasih aplaus dulu. Bagus. Nah, daripada peraturan yang lebih rinci dan juga konkret, disesuai dengan kondisinya gitu, sesuai dengan kondisinya yang ada di kelas seperti apa. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Universal itu apa ya biasanya? Menyeluruh atau umum ya. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi tidak ada kata-kata jangan. Nah, coba kita lihat di sini ada sini jangan. Nah, berdoa selalu kata-katanya ada. Jangan tidak berdoa ketika melakukan sesuatu.
jangan tidak disiplin, jangan, nah, itu kata-kata yang negatif, kata-kata jangan itu. Jadi seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, dan kita perlu juga ada mulai keyakinan kelas. Nah, pada kelas itu supaya anak-anak memahami. Ada terlalu banyak. Misalkan hal-hal apa sepenting atau penting, satu atau dua atau tiga misalnya. Ketika datang sepatu taruh, kemudian saling menghargai sesama teman, saling memberi mainan, berpinjaman atau maksudnya pinjaman apa? Saling berpinjaman apa itu? Oh, saling berbagi mainan gitu nah. Nah, seperti itu ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi warga, namanya jadi warga kelas itu warga kelas. Nah, warga kelas itu harus 4. Nah, siap aja lah, kita ada diskusi dengan anak-anak diskusi. Kayak apa kita siapa aja kan boleh kelas atau yang perlu kita ini diskusikan ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, artinya bisa berubah keyakinan kelas sesuai dengan kebutuhan si anak-anak tersebut. Pembentukan keyakinan kelas seperti apa? Satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk perdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga sekolah. Nah, tanggung jawabnya apa? Misalkan tanggung jawabnya membersihkan kelas, tanggung jawabnya kan harus menjaga kerapian kelas. Dan keyakinan tanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Kajar Dewantara tentang menumbuhkan murid merdeka. Apa aja Kajar Dewantara? Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintih saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Nah, termasuknya merdeka. Ini merdeka tuh kita mengolah aturan seorang. Kita di kelas mengolah aturan kita seorang. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa suatu diskusi. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal dan tidak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati bersama. Bila nah, ini penghargaan. Apa itu penghargaan? Jadi penghargaan kepada anak itu sangat penting sekali menurut Al-Fiqh pada Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengungkapkan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti penghukum seseorang. Ya, ini penghargaan yang tidak efektif. Nah, apabila penghargaan tidak efektif, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang membuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini Anda dapat mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, coba kita baca. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Coba baca. Menurut Anda penghargaan tidak efektif itu seperti apa? Boleh dikasih contoh. Penghargaan tidak efektif, contohnya. Ya, sudah ada? Misalnya. Misalkan nih, nah, mungkin lu banyak juga melakukannya. Ya. Misalnya si anak ini kan hapus makan. Ya. Jadi lu kalau hapus makan, kita boleh melihat HP. Ya. Nah, salah satunya itu tidak efektif menurut sebenarnya meskipun hapus makan. Ya, kita Kasih aplaus dulu. Ada yang lain lagi? Penghargaan tidak efektif, boleh? ada.
penghargaan tidak efektif itu seperti apa? Nah, benar-benar. Boleh jajan banyak kayak teman. Tuh, ada boleh jajan. Oh, Tan? Oke. Terima kasih aku. Boleh menjanjikan kepada anak gitu ya. Bilanya aku menggaul ini boleh kan sebanyak-banyaknya. Akhirnya mesan global itu setrap. Gara-garanya aku mengerjakan tugas tadi lah, itu juga tidak efektif, betul sekali. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet mengharuskan badan bila diberikan penghargaan tidak akan berhasil. Nah, ada orang yang diet, ada makan berhari-harian, akhirnya lama nanti, nah itu pada efektif juga. Padahal bagus punya anak diet. Penghargaan yang merusak hubungan. Nah, ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Mereka tidak akan berharap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya Pak, penghargaan yang merusak hubungan contohnya. Ayo, kasih contoh. Penghargaan yang merusak hubungan. Jadi ketika kita itu terlalu banyak memperhatikan, terlalu banyak memberikan penghargaan kepada seseorang, berhentian pun mungkin merasa juga lah kayak apa rasanya kalau ketika seorang guru itu terlalu diberikan penghargaan oleh kepala sekolah misalnya. Nah, misalnya lo nih memberikan ke SJK kalau misalnya ya SJK tapi yang luar biasa, tahun SJK, ya kan? Jadi sebetulnya padi-padi SJK tepuk tangan. Akhirnya yang lain itu akan merasa manja. Jadi kamu manja, manja. Jangan akan merasa seperti itu. Akhirnya yang lain ini tidak mau mencoba. Oh peraya padi-padi kejadian juga. Paling ujung-ujungnya tepuk tangannya bisa SJK juga. Nah, anak seperti itu saudara. Jadi kita bagaimana sebagai seorang guru harus bisa memfasilitasi, tapi jangan sampai penghargaan yang kita berikan itu merusak hubungan anak dengan kita, anak dengan anak. Akhirnya si anak A dan anak B malah bertengkar karena merasanya tidak diperhatikan oleh gurunya. Dan si anak ini pun juga tidak ikhlas lagi istilahnya dalam berpendapat itu, karena dia hanya mengharap pujian dari guru tersebut. Nah seperti itu ya. Nah jadi dimanapun itu sama saudara, kita jangan sampai ada kata-kata apa membanding-bandingkan. Dia punya anak di rumah 2, 3 misalnya, itu saudara ketika dibandingkan tuh sakit hatinya. Kenapa kakak ya dengan apa kakak? Coba lihat kakak kamu tuh jangan ini. Coba lihat kakaknya. Nah itu kan bagus. Mungkin murid pernah merasakan lah. Nah, seperti itu saudara. Jadi hati-hati dengan penghargaan yang dapat merusak hubungan tadi. Kemudian ada penghargaan yang mengurangi ketepatan. Apa itu? Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka meminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Paham lah ya maksudnya nih? Paham nggak? Ada yang bisa mencontohkan? Contohnya diberi permen, anak-anak itu diminta mengingat satu kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Berapa anak diberikan permen, setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka itu benar.
penghargaan yang mengurangi ketepatan, artinya membocorkan lah biasanya, membocorkan kepada anak. Nah itu menurut kita sebuah penghargaan kepada anak. Nah benar ya kita, padahal salah. Akhirnya kita benarkan aja terus sama anak. Nah, jangan juga kita hal yang seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Banyak penghargaan yang menghukum, penghargaan menghukum, ada penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Nah, kita merasa itu penghargaan. Anak dengan ranking 2, padahal anak itu harus terhukumnya karena akan dapat ranking 1. Nah, inilah disebut merdeka belajar. Makanya hari ini kenapa ada lagi ranking dan mencari ke SD, SMP, ada lagi ke rankingan lagi jamaah aja kami. Nah, karena itu akan menjadikan penghargaan yang menghukum bagi anak sebenarnya. Timbul anak itu merasa malu. Misalkan dari kelas 1 nih ranking 1, ranking 2 misalkan pas sudah kelas 3 jauh 10 besarnya masuk. Nah, itu akan menghukum dia sebenarnya, akan menghukum anak tersebut. Penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, jadi sama lah, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dan dalam jangka waktu lama penghargaan dan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya. Anda akan merasa dihukum. Oke, kita lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar. Ini semua manusia punya ada. Yang pertama apa? Kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, lagi minum, lagi bisa hidup, tempat tinggal, pakaian, ada mungkin baju, lagi bertahan transportasi. Nah di pelatihan kita transportasi. Oke, kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah buat dia merasa lah perlu butuh cinta lah ini perlu cinta dan kasih sayang dari orang tua, ya Allah, dari keluarga. Kalau dia tuh ada disayangi oleh mama, ada disayangi oleh abah, kayak perasaannya lebih sakit lah daripada ditinggalkan oleh cintanya ya Allah. Nah lah, jadi itu salah satu kebutuhan. Ini saja semua manusia pasti membutuhkan itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Nah, kebutuhan, pengakuan ataupun kemampuan. Tadi tentang penguasaan, tentang dihargai, tentang merasa dirinya ada gitu kan. Ketika ada kita melakukan sesuatu kebijakan, kita menyampaikan, itu kan kita merasa dihargai nih. Nah, merasa dihargai. Atau misalkan dalam keluarga, misalkan ada diskusi lawan suami merasa dihargai, atau kita merasa dihargai oleh suami. Nah, itu semua. Begitu juga dalam kelas, anak-anak kita juga ingin merasa dihargai. Nah, jadi kita lihat potensinya masing-masing, kita bisa menanyakan kepada anak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira kelas seperti apa ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, bebas. Kita nih nggak bebas. Banyak awak ada mengajar ya Allah, bebas saja. Tapi duit datang terus ya Allah. Hendak nih. Nah, ada kebebasan. Memang semuanya seperti itu. Anak-anak pun perlu kebebasan juga. Tapi dalam hal ini kebebasan untuk memilih. Maka hari ini Merdeka Belajar itu mengajarkan kita untuk memiliki banyak media-media pembelajaran supaya anak-anak itu bisa memilih. Ada anak yang suka menggambar, ada anak yang suka menulis, ada anak yang suka kinestetik, sering berjalan-jalan, maju ke depan dan sebagainya. Nah, hal-hal itu harus kita berikan kebutuhannya, dan juga kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, senang ini penting. Kalau buat piano bekerja udah senang, hati kayak apa? Nyaman lah. Nah, ada nyaman. Jadi kesenangan itu sangat penting. Begitu juga pada anak ketika dalam ruangan kelas, bagaimana desain kelasnya supaya menyenangkan. Kalau ada pesawat, kalau ada warna-warni, kalau ada kipas angin, kalau ada TV dan sebagainya, hal itu untuk memenuhi kebutuhan kesenangan pada diri anak. Oke, lanjut. Ini adalah 5 posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan juga.
Pertama tentang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan juga sebagai manajer. Penghukum, ya, seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid untuk lebih dalam lagi. Next. Yang kedua, penghukum lanjutan. Nah, penghukum maksudnya lanjutan yang tadi. Nah, penghukum dengan ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik dan sebagainya. Nah, itu adalah hukuman. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, sebenarnya itu adalah kata-kata yang menghukum, ya. Membuat merasa bersalah tadi, pada fungsi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut dan sebagainya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata itu sebenarnya kurang bagus, ya. Ada baik ibu, nah istilahnya kalau kita punya anak tuh apa? Mama ada sayang lagi Lampian. Nah, rasanya langsungnya langsung rasa hilang harga diri, rasa terpisah nyawa awalnya. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Nah, sudah sekian kali Bapak beritahu. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Nah, jadi murid itu malah kada pede lagi nya, merasa abang sudah paling buruk. Oh, bangnya ada lagi dah, dia buruk, jadi lagi dah. Nah, seperti itu. Kemudian membuat merasa bersalah tadi, membuat merasa bersalah dengan nada memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ini benar-benar kecewa sekali ibu, kecewa sekali, ya. Kemudian teman, nah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman itu akan menjadi memiliki dua nilai, bisa positif bisa negatif. Positifnya kita bisa mengetahui seluk-beluk murid itu, tapi negatifnya bisa jadi kita dianggapnya kada berwibawa lagi, karena kita kayak kawan gitu. Nah, sudah kawan ditinjauin apa-apanya oleh anak itu. Nah, jadi hilang kewibawaan kita. Nah, oke, kita lanjut, ya. Dengan nada ini bisa aja, kalau dengan nada bisa yang ramah, akrab, dengan bercanda, bersentuh tubuhnya, merapat pada murid, mata, senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Dapat lagi sambil tertawa ringan. Nah, jadi lebih jadi kita sebagai teman, ya. Kemudian kita juga sebagai pemantau. Pemantau berarti adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan juga konsekuensinya. Peraturannya apa? Apa yang telah melakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi memantau. Jadi sebagai pemantau, ini sesuai aturannya ada kah? Bila ada sesuai aturan padahi. Nah, ini Anda ini apa yang kamu lakukan ini sudah tidak sesuai, gitu kan? Peraturannya apa? Keyakinan kelas kita apa? Nah, ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah, kita tanyakan kepada yang seperti itu. Kita sebagai pemantau, ya, biarkan dia sadar sendiri. Oke, ini juga ada contohnya tentang nada, suara getar, kemudian bahasa tubuhnya yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi
yang harus dilakukan. Udah terlambat, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tinggal saya. Iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah itu boleh anunya, gurunya. Nah kemudian sebagai guru juga sebagai manajer, posisi terakhir adalah manajer. Posisi ini di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi untuk kembali kepada posisi tersebut. Jadi sebagai manajer ini memantau sebagai teman, juga sebagai pemantau tadi. Jadi yang mengawani dan juga yang menasihati. Nah, seperti itu ya. Oke, berapa menit sudah? 45. Mak, tadi. Ya Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, masih semangat? Bagaimana bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, menyala bangku. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah ini tadi manajer tadi, apa yang kita yakini, katanya, apakah kamu meyakininya? Ya kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah jadi lebih ke arah kepada coaching. Jadi mengcoaching dia bahasanya. Coaching itu artinya mengarahkan. Kita jelaskan. Ananda ini salah pian apa? Pola salah pian apa? Ini. Apa yang seharusnya kita lakukan baguslah, ini perilaku ini ada bagus. Seharusnya kan seperti apa? Seharusnya lo berkawan, seharusnya bermaafan dan sebagainya. Nah seperti itu sebagai manajer ya. Oke, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Nah tulus saja, santai. Nah sebagai teman tadi kan tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid. Nah, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali kan perbuatan murid. Nah, oke, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua. Jadi fokus pada murid, bagaimana murid itu bisa sukses sesuai dengan pilihan. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, sudah ada segitiga restitusi, itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah itu tadi. Jadi segitiga restitusi itu kita sebagai seorang guru menakuni. Misalkan gitu lah, nah, kita punya anak. Nah anak kita ini misalnya punya satu kesalahan. Kesalahannya adalah bertengkar. Kemudian kayak apa kita caranya menyelesaikan masalah itu dengan cara segitiga restitusi. Datanya. Nah, pian bujurkah semalam berkelahi? Gitu yang bujurai. Kenapa nak jadi berkelahi? Si Adi mana Ustaz kadang aku memberi ulun mainan, nya merabuti mainan ulun. Bis itu bang pian apa? Ulun tampar aja kepalanya. Misalnya lah, ulun tampar aja kepalanya. Bis itu menangis aja, menangis. Nah itu lah. Ya anak tapi yang berkelahi leh, ini berkelahi. Ini Ustaz lagi dulu, makanya pernah juga berkelahi. Ini Ustaz pun dulu pernah juga berkelahi. Tapi Ustaz dulu minta maaf. Nah seharusnya anak Ustaz ini apa harusnya juga minta maaf ya. Anak Ustaz siap aja lah minta maaf, siap minta maaf. Nah sesuai lah dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita kan harus berteman, harus menghargai teman, sesuai kan ada? Sesuai. Nah siaplah anak Ustaz ini untuk minta maaf kepada temannya, siap. Nah jadi secara tidak langsung kita tuh menyuruh, tapi dengan kesadarannya sendiri, ya kesadaran si anak itu sendiri. Makanya ulun pun juga kepada guru-guru mencari kesadarannya masing-masing. Apa yang raja pengen langgar jalan mau oleh
sadar kan ya dia ada kesalahan yang ada melanggar gitu. Meskipun istilahnya ada catatan gitu kan, tapi kita dengan kesadaran sendiri itu berbeda dengan orang lain. Kita tuh ketika kita bercermin sendiri berbeda dengan orang lain yang menilai kita. Nah seperti itu. Jadi salah ini. Kemudian kita tanyakan, itu bagus kan ya? Ada bagus. Kemudian kita tanyakan dulu kayak apa? Yang sebagusnya seharusnya seperti apa? Nah harusnya kayak ini. Siaplah ya kayaknya perbaiki ini. Siap, insyaallah. Nah itu namanya disebut dengan segitiga. Cinta segitiga. Segitiga restitusi ya. Oke, sudah paham. Nah, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif tadi dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Jadi bukan berperilaku untuk ada menekankan itu kita, tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang dipercayai. Jadi kebijakan yang ada, menghargai itu kebijakan yang ada, kemudian disiplin kelas yang tadi apa namanya, peraturan kelas yang tadi yang mengikuti atau kadar itu ini sesuai atau kadar dengan peraturan kita. Nah ini dia contohnya, gambarnya segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah terlebih dahulu, kemudian kita menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Seperti itu ya. Kemudian ini menstabilkan identitas dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah ini ada kata-katanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi boleh kita kayak itu. Ya kita pun juga pernah salah kita. Nah saja dia pernah salah, tapi ya saja dulu ini. Nah tidak ada manusia yang sempurna. Nah apa kita rasain? Coba kita curhat aja lawan kawan di sahabat kawan gitu kan. Kita nih curhat di situ yang ada baik. Yang sabar aja. Memang ada manusia yang sempurna. Woi, ada manusia yang sempurna. Ya kecuali malaikat adalah malaikat itu ada manusia juga. Manusia yang sempurna ada banget Nabi Muhammad sempurna. Insyaallah. Tapi ini kata-kata ya, kata-katanya untuk menyenangkan. Saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, mungkin saya juga kayak itu ya, beheri. Jika ada kawan curhat atau apa sebagainya, itu juga itu kepada anak. Nah, ibu juga pernah dari usia kecil berkelahi. Ibu juga pernah usia kecil memukul kawan. Kemudian tidak bisa menyelesaikan ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apapun bahasa kita tuh, kamu berhak merasa begitu. Apa aja kita bahasa kita tuh apa? Wajar ya pian, wajar ya pian kayak itu. Soalnya pian ini orang yang tertua di sini. Nah ini kan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dan lain sebagainya ya. Nah ini validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Nah seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kita kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Nah, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, jadi kita kita memvalidasi tindakan yang salah tadi dulu, bahwa yang salah itu adalah hal yang biasa tadi. Nah, kesalahan itu hal yang biasa. Nah, padahal ini kau aja jangan membunuh ini, padahal kau nih bisa pun menghantam aja nih. Nah, gitu. Nah, jadinya merasa itu hal yang biasa. Gitu.
Kemudian menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, kita tanyakan keyakinan kelas kita sesuai lah dengan kelas kita. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama? Nah, kita takuni apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Aku nih kan jadi apa gerak? Kalau ini jadi presiden misalnya, nah maulah melakukan kayak ini kira-kira. Ada mau bang yang presiden itu harus waktu harus ini dan sebagainya. Nah, kemudian ciri-ciri institusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan biasa, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah, ada maksa. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya yang kita cari supaya menyadari kesalahan, supaya merasa bersalah, supaya ingin untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian restitusi juga menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada yang menjadi orang baik. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, peserta sekalian, dalam kesempatan kali ini terima kasih banyak mengucapkan sudah bersedia mendengarkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa diterapkan di kehidupan kita, di kelas kita, di kelompok kita, di organisasi kita, sesama usaha juga. Mudah-mudahan bisa ini menjadi budaya yang positif tadi. Di lingkungan kita. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.